أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Rabbana, wahai Rabb kami, wab'ath, dan utuslah, fihim, kepada mereka, atau di tengah-tengah mereka, rasulan seorang rasul, seorang utusan minhum dari mereka. Yatlu, ia membaca alaihim, ia membacakan alaihim kepada mereka ayatika, ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitaba, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, wal hikmata, dan hikmah, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Innaka, sesungguhnya engkau, anta, engkau, benar-benar al-azizu, yang maha perkasa, al-hakimu, yang maha bijaksana. Ini doa besar ya, yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan. Ini kita katakan ininya ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan anugerahnya ya dari doa ini. Baik. Jadi apa itu sebenarnya yang disebut dengan al-hikmah? Ya, pertama ya, Rabbana, wahai Tuhan kami, itu panggilan Nabi Ibrahim kepada Tuhannya, yaitu Allah. Yang diminta adalah agar Allah besok mengutus seorang Rasul dari anak cucunya. Ya. Kenapa? Karena doanya itu di Al-Haram. Ya, di Mekah berdoanya itu. Jadi itu yang diharapkan adalah dari keturunannya. Ya, dan doanya ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang ternyata itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang diutus di tengah-tengah orang-orang yang ummi. Tidak bisa tulis baca, itu rata-ratanya. Dan diutus untuk seluruh masyarakat yang ajam. Baik dari manusia maupun dari jin. Imam Ahmad dengan sanadnya dari Al-Irbad bin Sariyah yang mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inni indallahi la khatamun nabiyyin. Sesungguhnya saya di sisi Allah benar-benar merupakan penutup para nabi. Wa inna Adama lamunjadilun fi tinatihi. Dan sesungguhnya Adam saat itu masih berada dalam
masih menjadi tanah. Ya, jadi sudah ditentukan oleh Allah. Sebelum Adam diciptakan itu ya sudah, ya semua sudah ditentukan. Tapi siapa nabi terakhir itu sangat khusus sekali. Lalu Rasul katakan wasa'unabbi'ukum bi'awwali dzalika. Dan saya akan beritakan kepada kalian tentang awal itu semua. Permulaannya itu apa? Sehingga saya ini jadi kalau itu sudah ketetapan Allah pasti ya. Tapi Nabi Muhammad SAW katakan, dakwatu Abi Ibrahim itu awalnya karena doanya bapakku yaitu Ibrahim. Ya. Wa bisyaratu Isa bi, dan ini ya jangan sampai lupa itu kabar gembira yang dibawakan oleh Nabi Isa tentangku. Karena Nabi bisa mengatakan wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ya, aku diutus untuk memberikan kabar gembira akan datangnya seorang rasul yang datang setelahku yang bernama Ahmad. Wa ru'ya ummi allati ra'at, dan hasil dari mimpi ibuku. Wa kadzalika ummahatun nabiyyina yaraina. Demikian juga ibu para nabi juga melihat itu. Ya. Itu Imam Ahmad ya meriwayatkan hadis itu. Ya, juga beliau meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Umamah, ia mengatakan bahwa ia mengatakan ya Rasulullah, wahai Rasulullah, makana awwalu bad'i amrika qala da'watu Ibrahim. Ya Rasulullah, itu pertama-tamanya urusan kamu itu bagaimana itu sehingga menjadi nabi? Nabi terakhir. Apa jawabnya? Da'watu Ibrahim. Ya, doanya Nabi Ibrahim. Wa busyra Isa bi, dan kabar gembira Nabi Isa tentang aku. Wa ra'at ummi annahu kharaja minha nurun. Ya, dan ibuku bermimpi bahwa darinya keluar cahaya. Adha'at lahu qusur asy-Syam. Ya, yang adha'at lahu adha'at lahu qusur asy-Syam. Ya, jadi karena cahaya itu, maka cahaya itu bisa menerangi kusur itu istana Syam, atau ya Syam itu istilah untuk Palestina, Yordania. Itu namanya tuh sekarang Suriah, sama satunya lagi Lebanon. Itu ya. Baik, terus hadis lagi tentang mimpinya ibunya Nabi Muhammad SAW. Itu bagaimana itu sampai Rasul SAW menyebutkannya. Apa katanya? Itu mimpinya ibunda atau ibunya Rasul SAW. Itu terjadi ketika hamil Rasul SAW. Dan itu dikisahkan, diceritakan kepada kaumnya. Maka cerita itu tersebar ya di antara masyarakat Mekah. Nah, itu tuh asalnya tuh. Tapi apa hikmahnya Syam itu disebut? Syam itu Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Itu Syam tuh. Ya, itu satu sinyalemen ya bahwa
agama Islam yang dibawakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan mencengkeram, akan berkuasa di tanah Syam. Ya, dan Syam di akhir zaman adalah merupakan benteng ya, untuk Islam dan masyarakat Islam, ya, benteng terakhir. Dan di Syam itulah nanti Nabi Isa akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Damaskus, di menara Syarqiyah, menara timur, menara putih, ya. Itu yang dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi." Ya, senantiasa akan selalu ada segolongan dari umatku yang tampak memegang kebenaran. La yadurruhum man khadalahum. Ya, orang-orang yang meninggalkan mereka tidak dianggap membahayakan mereka. Wala man khalafahum, siapa saja yang bertentangan dengan mereka itu tidak membahayakan mereka. Hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik. Sampai keputusan Allah turun, mereka tetap dalam keadaan teguh memegang pendirian untuk mempertahankan Islam, untuk mempertahankan umat Islam. Ya, dalam Sahih Bukhari, wahum bisyam, sedang mereka ada di Syam. Ya, sekarang lihat saja Palestina. Ya, Palestina banyak orang meninggalkan Palestina, ada juga yang berselisih dengan Palestina. Ya. Baik. Terus ada riwayat ya, misalnya Abu Ja'far Ar-Razi dengan sanadnya dari Abu Aliyah. Beliau menafsirkan, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum. Wahai Tuhanku, utuslah di tengah-tengah mereka rasul dari mereka sendiri. Ya, maksudnya di tengah-tengah mereka itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, faqila qad ustujibat laka wa huwa kain fi akhir zaman. Ya, jadi sudah dijawab oleh Allah, itu pasti diijabah. Nyaman Nabi Ibrahim, senang Nabi Ibrahim. Ya. Wa yu'allimuhumul kitaba. Itu kan rasulan minhum yatlu alaihim ayatika. Ya. Yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat. Wa yu'allimuhumul kitaba, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran. Wal hikmah, apa tuh hikmah? Hikmah itu adalah as-sunnah. Itu menurut tafsiran Al-Hasan Al-Basri. Ya, Qatadah, Muqatil bin Hayyan, Abu Malik dan yang lainnya. Ada yang menafsirkan hikmah itu adalah pemahaman keagamaan. Ya, tapi sama saja ya, sunnah, pemahaman keagamaan itu tidak bertentangan. Ya. Nah, sekarang apa sih maknanya wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka? Ya. Ibnu Abbas mengatakan artinya taat kepada Allah. Yang mensucikan mereka dari apa? Dari akhlak yang tidak baik. Tentu akhlak yang tidak baik, pertama, sopan santun kepada Allah, mensucikan mereka dari syirik, dari riya, ya, tuh zaki itu, mensucikan mereka dari akhlak, semua akhlak yang tercela, akhlak kepada Allah, kepada diri sendiri, dan tentu akhlak kepada orang lain. Baik. Terus innaka antal azizul hakim. Innaka, sesungguhnya engkau, anta, benar-benar, karena itu kan taukid ya. Al-Aziz, apa maknanya Al-Aziz? Al-Aziz itu maha perkasa. Al-Aziz itu artinya adalah yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Itu Aziz. Tidak bisa dilemahkan oleh siapapun. Itu namanya Aziz. Ya. Berkuasa.
atas segala sesuatu. Al-Hakim maha bijaksana ya, dalam segala perkataannya, perbuatannya, ya, meletakkan segala sesuatu sesuai dengan tempatnya, ya, sesuai dengan kebijaksanaannya, sesuai dengan keadilannya. Itu Al-Aziz Al-Hakim. Baik, sekarang kita di ayat berikutnya. Ayat 130. Silakan